Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Putri Nur Hafifah dengan NIM 211070101. Saya dari kelas B, Konsep Dasar Keperawatan Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan meroleplaykan bagaimana saya menceritakan peran perawat Florence Nightingale dalam melakukan suatu tindakan. Di sini, tindakan yang akan saya lakukan adalah mengukur suhu. Namun sebelumnya, saya akan menceritakan terlebih dahulu siapakah Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah sosok yang sangat penting dalam dunia keperawatan. Beliau adalah pelopor ilmu keperawatan modern. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang, putri dari pasangan William dan Florence Nightingale. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah aktif dalam melayani orang sakit dan juga membantu masyarakat di sekitar. Florence Nightingale bercita-cita menjadi seorang perawat. Namun, keluarganya merasa keberatan dengan keinginannya tersebut, karena pada saat itu, profesi perawat masih dipandang hina dan juga memalukan. Rumah sakit juga dilihat sebagai tempat yang kotor dan menjijikan. Namun, karena Florence Nightingale sangat menyukai dunia keperawatan, akhirnya pada tahun 1850 ia diizinkan untuk mengikuti pelatihan ilmu keperawatan di Institution of Protestant Diaconesses di Kaiserswerth, Jerman. Di sana, ia belajar keterampilan keperawatan dasar, pentingnya pengamatan pasien, dan nilai organisasi rumah sakit yang baik. Nah, dari sana, karirnya sebagai seorang perawat profesional ini dimulai. Ia mengawali karir dengan bekerja di rumah sakit di Prancis. Ia juga sempat mengabdikan diri di Institute for the Care of Sick Gentlewomen di Upper Harley Street, London. Pada tahun 1850, Florence Nightingale juga menjadi sukarelawan di rumah sakit Middlesex. Ia juga ikut menangani wabah kolera. Kemudian, pada tahun 1854, ia mengajukan diri untuk merawat korban perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Karena saat itu korban perang dirawat oleh lembaga medis yang tidak kompeten dan tidak efektif. Di sana juga tidak tersedia peralatan medis yang memadai, kondisi tempat yang kotor, sehingga banyak tentara yang meninggal bukan karena peluru atau bom, tetapi karena tidak adanya perawatan yang layak. Florence Nightingale kemudian melakukan gebrakan dan perubahan penting dalam dunia medis. Ia mengatur segala aspek di rumah sakit dan memperlakukan standarisasi perawatan yang ketat, mulai dari letak atau jarak ranjang pasien, kebersihan bangsal yang harus terjaga, sirkulasi udara bangsal harus baik. Ia juga memastikan kebutuhan dasar seperti persediaan makanan dan juga obat-obatan mencukupi. Selain itu juga tercukupinya peralatan mandi, pakaian bersih, dan juga perban. Ia juga memperhatikan kebutuhan psikologis pasien. Pada tahun 1860, Florence Nightingale mendirikan Sekolah Keperawatan Nightingale atau Nightingale School of Nursing di London. Sekolah tersebut menjadi yang pertama di dunia dan sekarang menjadi bagian dari King's College London. Ia juga menulis buku berjudul Notes on Nursing yang berisi catatan ilmu keperawatan dan dijadikan sebagai panduan di berbagai sekolah keperawatan dunia. Florence Nightingale dikenal sebagai sosok yang berjasa yang menetapkan standar dan kualitas dunia keperawatan. Pada tahun 1910, Florence Nightingale jatuh sakit tetapi sempat pulih. Namun, pada 12 Agustus 1950, ia mengalami serangkaian gejala lagi sehingga pada hari Sabtu 13 Agustus 1950, ia meninggal dunia sekitar pukul 14.00 di rumahnya di London dan dimakamkan di Swallow, Hampshire, Inggris. Nah, setelah tadi kita mengetahui siapakah Florence Nightingale, selanjutnya saya akan melakukan peran perawat Florence Nightingale dalam suatu tindakan. Tindakan yang akan saya lakukan adalah mengukur suhu. Selamat menyaksikan.
Perkenalkan, saya Lutfia Putri. Hari ini saya bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Sebelumnya, Ade boleh perkenalkan nama lengkapnya? Nama saya Alia Putri, saya biasa dipanggil Ale. Baik, Ade Ale. Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya mau melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ade. Tujuannya untuk mengetahui apakah suhu tubuh Ade normal, rendah, atau tinggi. Untuk waktunya tidak lama, kira-kira hanya 2-3 menit, dan di ruangan ini saja. Apakah Ade bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, akan saya siapkan termometernya ya. Baik, saya akan memeriksa suhu tubuh Ade dengan termometer yang akan ditempelkan pada ketiak. Caranya, saya nyalakan dulu. Baik, boleh dibuka lengannya sedikit. Ini saya jepit di ketiak Ade. Nah, Ade jepit. Ini ditunggu ya, 2-3 menit. Nanti akan berbunyi. Nah, sudah berbunyi Ade, boleh saya lihat? Oh ya, boleh. Suhu tubuh Ade 36,8 derajat Celcius. Ini tergolong normal ya. Oh iya. Baik, pemeriksaan suhu tubuh Ade sudah selesai. Gimana keadaan Ade sekarang? Sekarang saya merasa baik dan juga merasa lebih lega karena saya sudah tahu suhu tubuh saya berapa. Iya, suhu tubuh Ade normal ya. Iya. Nanti jam 12 saya balik lagi ke sini untuk meriksa kembali suhu tubuh Ade. Sekarang Ade boleh istirahat lagi. Saya permisi dulu ya. Iya, terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Assalamualaikum.